wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pertama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, salam kita sampaikan kepada panutan kita, uswah kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta orang-orang yang istiqomah dalam memperjuangkan mengamalkan diri Islam ini hingga zaman insyaallah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Taiman, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 9 Haji Dadang, yang sepuh dan seluruh jamaah saya. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Taala yang mana pada kesempatan di mana ini membersamai kami Ustaz Rafiul Fatah rangkaian menyambutkan tahun baru buat kamera. Dan insyaallah Tapi ininya nyambungnya ke sini juga. Iya, kan miring Cuma satu USB-nya yang jalan. yang kedua Nah, ini mah rusak. Al-Hidayah seluruh jajaran pengurus Cuma satu USB. mengajak kepada cuma Jadi tadinya fokus, tapi USB-nya cuma satu yang jalan. kegiatan Jadi gimana? ini yang sudah kami susun kegiatannya yang diantaranya adalah punya tapi Nggak dibawa. kelima pertama Soalnya kan malu udah bisa katanya terus ini udah di setting juga kan. Kan ada ini biasanya ada yang cabang itu punya yang cabang itu Ada USB-C nggak? Sirot Kedawiyah ada ya Cabang. oh iya ada yang cabang yang banyak ya. ada kita adakan kajian-kajian yang insyaallah untuk kali ini kita semuanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dalam rangka kita menyiapkan diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan terakhir, kami sampaikan satu program dari DKM Hidayah titipan dari pengurus juga. Insyaallah kami akan membuka program tabungan kurban. Jadi mulai satu bulan Muharram 1445 ini ke depan, mudah-mudahan 11 bulan ke depan kita sudah mempersiapkan untuk dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik ibadah kurban Bisa. Demikian barangkali sedikit pembukaan dari kami selaku wakili ketua DKM dan saya sendiri bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jody Perantara kita menyampaikan sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Dan tadi disampaikan salah satu programnya adalah tabungan kurban. Ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak siap? Ya. Harus sudah siap ya. Karena ini pengalaman dari kemarin ada beberapa masjid yang sangat berhasil dengan tabungan kurban. Ya, sehingga kita juga mungkin jangan sampai ketinggalan karena ini merupakan juga kebaikan ya. Kebaikan untuk membantu Bapak Ibu memudahkan bagi yang berminat untuk mengikuti silakan untuk menghubungi pengurus sehingga bisa dimulai dari bulan Muharram ini. Ya, bulan Muharram. Rencananya adalah 300.000 Pak per bulan. Ya. 300.000 sehingga kalau 1 tahun itu mungkin kita sudah mendapatkan 3.600.000 ya. 3.600.000 dan kalaupun kurang lebihnya nanti tinggal menambah. Ya, silakan mungkin nanti menghubungi Bapak Haji Herman Permana untuk bisa mencatat siapa-siapa saja yang akan ikut menjadi anggota tabungan kurban. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk selanjutnya sampai kepada waktunya untuk kita kajian di pagi ini dan kepada Al Ustaz Nia Abdul Fatah yang kami hormati dipersilakan untuk menyampaikan kajiannya di pagi ini. Sekian terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah streaming. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah An-Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan para sepuh, wabil khusus pengurus masjid, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan kita di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari kita duduknya kita saat ini di masjid yang kita cintai ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, kita berada di pekan yang pertama bulan Muharram 1445 Hijriah. Setiap pergantian tahun dalam kalender Islam seperti ini, kita senantiasa diingatkan akan peristiwa hijrah. Ini nih USB. Ini ya. Muharram itu kaum muslimin di mana-mana mengangkat temanya hijrah, betul tidak? Dengan berbagai dimensinya, kajian hijrah. Padahal hijrah Nabi yang mulia itu tidak terjadi di bulan Muharram, tidak. Ya. Nabi yang mulia hijrah itu pertama kali Nabi meninggalkan rumah itu di bulan Safar, hari Kamis, malam ke-27, bersembunyi di Jabal Sur 3 malam dan 4 di malam yang pertama bulan Rabiul Awal tahun 14 dari kenabian, baru meninggalkan kota Mekah. Dari Jabal Sur itu menuju kota Yathrib atau Madinah, sampai di Kuba tanggal 8 hari Senin. Di Kuba 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi baru ke Yathrib. Nah, Nabi sampai di Yathrib itu hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kenapa kok tidak di bulan Rabiul Awal gitu ya? Tapi di bulan Muharram. Nah, yang diambil adalah spirit perubahan, Pak. Karena hijrah itu apa? Perubahan. Itu esensi hidup perubahan. Maka ketika Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu menetapkan tahun pertama umat Islam itu dari peristiwa apa? Banyak peristiwa luar biasa dalam kehidupan Rasulullah. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menetapkan hijrah, al-hijrah. Ya. Kenapa? Karena hijrah peristiwa besar.
Saking dahsyatnya peristiwa hijrah ini Pak, satu saja saya sampaikan sebagai pembuka. Kita akan arahkan tema ini karena ini dari panitia. Request dari panitia ya, temanya refleksi tahun Islam dalam mewaspadai fitnah akhir zaman. Satu saja Pak. Ketika Abu Jahal dan kawan-kawannya para pembesar Quraisy itu berkumpul di Dar An-Nadwah atau Darun Nadwah. Ya. Di mana itu? Di Mekah. Sekarang masih ada. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram, kalau kita faham dan gitu ya, banyak sekali situs-situs bersejarah yang masih ada, dikasih tanda itu Pak. Itu tidak jauh dari Ka'bah. Darun Nadwah itu. Ya, itu parlemennya orang-orang Quraisy, tempat berkumpulnya mereka gitu. Kalau di Madinah ada Saqifah Bani Sa'idah, di Mekah ada Darun Nadwah. Nah, mereka kumpul di sana. Ya. Nah inilah yang kemudian nanti turun peristiwa kumpulnya mereka di sana. Allah kabarkan kepada Nabi yang mulia, turun ayat yang ke 30 dari surat Al-Anfal. Ya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu liyusbituka, ya, untuk menangkap dan menjarakanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu, mengeluarkanmu. Wa yamkurun, mereka berbuat makar. Wallah wa yamkurullah, dan Allah menggagalkan makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik pembalas daya. Jadi ketika itu Pak, ini dia nih tokoh-tokoh Quraisy yang musuhin Nabi, perwakilan tiap kabilah Pak. Ada Bani Abdi Syams, Bani Naufal, Bani Abdudar, Bani Asad, Bani Makhzum. Ini Abu Jahal yang itu dari Bani Makhzum, Bani Saham, Bani Jumah. Ini orang-orang besar semua, para pembesar di Mekah. Nah ketika mereka mengetahui muslimin hijrahnya pindahnya Yasrib, mereka khawatir. Kenapa khawatir? Yasrib itu tempat ya, di mana orang-orang Mekah kalau berdagang ke negeri Syam itu pasti lewat jalur Yasrib. Rute dagang mereka itu nggak ada yang lain. Mekah ke selatan, ke arah utara, dari Yasrib atau Madinah sekarang itu ke arah Khaybar, ke arah Madain Saleh, Tabuk, nanti masuk negeri Syam. Sekarang ini Jordan gerbangnya itu. Nanti ada Mu'tah, ya, nanti ada Yarmouk, terus ada Busra, Damaskus, terus sampai ke Palestina, Baitul Maqdis. Nah, seperti itu. Kenapa takut? Orang-orang yang terbiasa ya untuk berperang. Kenapa? Karena mereka itu konflik suku Aus dan Khazraj. Berapa lama mereka konflik itu, berperang itu? Itu perang saudara itu. Ratusan tahun. Ya, ratusan tahun. Dan ada aktor intelektualnya di belakang itu ada. Siapa? Orang-orang yang Yahudi. Sekarang Yahudi. Yang menjadi aktor intelektual di Timur Tengah. Perang itu Yahudi itu. Sedikit tapi mereka luar biasa. Di zaman juga sama ada Bani
Nadir, Bani Qainuqa, dan ada Bani Quraidah. Ini 3 kabilah Yahudi yang tinggal di Yatsrib waktu itu. Nah, mereka lah yang menjadi aktor intelektualnya, para Syawai, Pak. Kira-kira kalau orang terbiasa ribut, perang, terlatih tidak, Pak? Kamu ratusan tahun. Terlatih tidak? Ahli tidak mereka? Terlatih. Ahli terlatih, Pak. Sama seperti Gaza sekarang di Palestina, Gaza. Ya. Di Gaza itu, Pak, anak-anak usia 12 tahun itu udah biasa mendengar suara bom. Karena perang tuh biasa di sana. Nyali itu luar biasa, Pak. Dan nggak takut mati mereka itu. Bahkan keluarga di Gaza itu kalau mereka punya putra putri dan belum ada yang syahid, mereka itu khawatir, jangan-jangan kami tidak layak dipilih Allah, katanya. Kenapa? Mereka itu khawatir, ada apa dengan kami ini? Begitu mendengar salah seorang putra putrinya syahid dibunuh Yahudi, pertama kali mereka sujud syukur kepada Allah, Pak. Allahu Akbar. Sujud syukur. Menangis wajar, sedih. Manusia kita bersyukur, maka tidak ada datang berkabung, tidak. Tahniah, mengucapkan selamat. Allah memilih keluarga Anda menjadi bagian dari kekasih syuhada. Kenapa? Kita tahu kalau ada orang yang mati syahid dari anggota kita, dia akan berdiri di depan surga. Izin Allah memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Luar biasa. Nah, kita kan sekarang mendengar kata syahid saja ngeri. Wah, takut gitu kan. Iya. Padahal semua juga akan mati, betul tidak? Ya, tadi Pak Kiai menyampaikan, kita nggak tahu ini jatah kita berapa hari, minggu, bulan lagi, betul tidak, Pak? Yang pasti kita akan kembali kepada Allah. Tinggal memilih mau seperti apa akhir hidup kita, kan begitu? Ya, luar biasa. Mereka khawatir, mereka berkumpul. Nah, ketika mereka berkumpul di Darun Nadwah itu, tiba-tiba ada seorang kakek tua, rambutnya putih, janggutnya putih, hadir, Pak, ingin nimbrung. Gak diizinkan masuk, tapi karena kelihatan berwibawa, akhirnya Abu Jahal mengizinkan. Ya, ini bukan orang asing, nggak dikenal. Tadi kita sekali nggak boleh orang luar masuk, ini rahasia. Akhirnya masuk mereka. Nah, maka Abu Jahal memulai, Pak, pertemuan di Darun Nadwah hari Kamis tanggal 26 Safar tahun 14 dari kenabian. Kata Abu Jahal, kita apakan Muhammad ini. Waktu itu sebagian besar sahabat sudah hijrah duluan ke Madinah. Tinggal Rasulullah, Abu Bakar dan keluarga Abu Bakar. Juga Ali bin Abi Thalib yang belum berangkat. Selebihnya sudah. Umar bin Khattab sudah. Orang-orang inti sudah hijrah semua. Tinggal Rasul, Abu Bakar dan beberapa anggota keluarga Abu Bakar. Maka berdirilah orang yang paling benci kepada Islam, namanya Abul Aswad. Apa kata Abul Aswad? Ini Mekah menjadi begini gara-gara Muhammad ini. Aku punya ide. Apa idenya? Kita usir Muhammad. Jangan tinggal di Mekah. Selesai urusan. Si kakek tua tadi, Pak, yang asing gak dikenal itu berdiri memberikan komentar tadi apa? Ini bukan ide bagus. Jangan diusir. Kenapa? Kalau diusir, Muhammad itu perkataan sihir. Nanti bisa membangun banyak orang, akan banyak yang ikut kepada ajarannya. Repot kalian nanti. Jangan. Kata Abu Jahal, ini orang udah kenal, nimbrung lagi. Kesal juga Abu Jahal, ya. Oke, yang lain kata Abu Jahal. Abul Bukhturi sama gembong Quraisy juga, Pak. Dia berdiri. Kalau aku idenya tangkap Muhammad, penjarakan, jangan diberi makan dan membiarkan mati di tahanan, di sel. Si kakek tua tadi kembali berdiri, Pak. Jangan. Nggak bagus. Kalau dia ditangkap di penjara, apa dikirakan dibiarkan? Ditangkap jangan di penjara, yang sudah kita bunuh Muhammad. Kita bunuh Muhammad.
Kita singkat ketua tadi Pak berdiri Pak menyampaikan, nah ini ide bagus, ini top, ini idenya. Udah bunuh Muhammad, selesai urusan. Bagaimana caranya kita undang kabilah, mengirimkan anak-anak yang terbaik. Kita bekal pedang tajam, keroyok, bunuh Muhammad, selesai. Bani Hashim tidak akan menuntut kita. Kalau menuntut kita bayar diat saja. Hadirin sekalian, tahukah kita siapa kakek tua tadi itu yang rambutnya putih, janggutnya putih, siapa? Ada yang pernah baca kisah ini Pak? Siapa kakek tua tadi Pak? Halo Bu, siapa Bu? Pak siapa Pak? Angkat tangannya Pak. Yang benar boleh pulang duluan. Siapa? Iblis. Iblis yang mana? Ada iblis yang seperti ini. Iblis yang tidak mau sujud ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Ya? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu iblis yang itu Pak, karena iblis itu diberikan umur yang panjang nanti. Sekarang masih ada. Mbahnya setan itu. Apa maksud pelajarannya Pak? Untuk menggagalkan peristiwa hijrah yang dahsyat itu, enggak nyuruh anak buahnya Pak, enggak nyuruh Pak. Yang turun big bossnya Pak. Iblisnya turun. Kenapa? Iblis tahu ini peristiwa besar, kalau dibiarkan bahaya gitu loh. Ya. Dan dalam catatan sirah nabawiyah itu beberapa kali itu iblis turun menyerupai manusia untuk berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy dalam menghalangi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di antaranya ini nih, ketika akan hijrah, apa pelajarannya Pak? Jangan aneh kalau orang akan hijrah all out kembali kepada Allah. Kenapa? Karena hijrah Pak disebutkan dalam sebuah hadis. Di antara hijrah itu apa? Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wal muhajir, orang yang berhijrah itu ya, man hajaro manahallahu anhu, orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Ya, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Jangan heran Bapak Ibu, kalau kita ingin kembali kepada Allah Pak, all out dari dunia oriented, fokus akhirat oriented, akan banyak bisikan. Betul tidak? Akan banyak ya godaan agar hijrah kita tidak jadi. Nanti dibisiki Pak. Kenapa? Jangan aneh, karena kalau kita kembali kepada Allah itu peristiwa besar buat iblis kita. Nggak suka dia Pak. Akan digagalkan. Ya, akan digagalkan. Nah, hadirin sekalian, saat ini kita berada di penghujung akhir zaman Pak. Ya. Yang mana keberadaan kita di penghujung akhir zaman ini akan disertai munculnya berbagai macam fitnah, Pak. Fitnah di sini apa artinya? Ujian keimanan. Keimanan kita akan diuji sedemikian rupa. Nah, pagi hari ini, karena singkat waktunya, mari spirit hijrah ini Pak ya, di awal tahun baru Islam ini harus menjadi motivasi kita untuk mewaspadai fitnah akhir zaman. Kenapa? Hadirin sekalian, ada satu fitnah yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita pernah mendengar istilah yang Nabi sampaikan ini, Pak. Apa namanya? Namanya fitnatud duhaima. Fitnah duhaima. Pernah mendengar ini? Duhaima, pernah mendengar istilah ini? Itu Nabi sebutkan sendiri, Pak. Sama seperti kita yang baru mendengar apa duhaima.
Sahabat saja orang Arab asli yang ditarbiyah Nabi langsung mendengar pertama kali kaget. Apa Duhaimah? Bertanya, ya Rasulullah, ma hiya fitnatu Duhaimah? Ya Rasul, apa itu fitnah Duhaimah? Nabi menyebutkan, fitnah Duhaimah itu fitnah munculnya aliran-aliran sesat yang semuanya mengatasnamakan Islam. Saya mau tanya, Pak, kita hidup di zaman di mana aliran-aliran sesat senantiasa mengatasnamakan Islam, betul tidak? Betul. Yang sedang viral apa sekarang? Apa, Bu? Yang sedang viral sekarang apa? Az-zaitun. Suatu faham yang mengkafirkan orang di luar kelompoknya, yang tidak berbaiat kepada imamnya. Bayangkan, Pak, ya, yang kita tahu bagaimana penyimpangan akidahnya, penyimpangan syariahnya, ibadahnya gitu, dan akhlaknya, Pak. Jadi kalau kita masih ragu dengan penyimpangan kelompok ini, Pak, dipertanyakan keimanan kita. Makanya Al-Quran sebagai Al-Furqan fungsikan oleh kita, ya. Kenapa? Al-Quran tidak hanya sebagai hudan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan. Apa artinya, Bu? Pembeda. Al-Quran itu pembeda hak dan batil. Jelas sekali, Pak. Mana Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang kita terima daripada ulama kita, para alim ulama yang rabbani, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan mana ajaran Islam yang dirubah, ini selewengkan, Pak. Ini kalau kata Ali bin Abi Thalib, akan ada masanya nanti orang-orang itu dengan mudah menggunakan istilah-istilah dalam syariat yang agung sekali, tetapi diperuntukkan untuk kebatilan, Pak, melegitimasi kebatilan. Ya, begini kalimatnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Itu benar, kalimatnya benar, istilahnya benar, Pak, tapi diperuntukkan atau digunakan untuk melegitimasi kesesatannya. Ini ngeri sekali, Pak. Contoh apa? Konsep baiat, betul tidak? Jihad, hijrah, jihad, infak, iya kan? Ternyata mereka praktek kesesatan mereka pakai dalil, pakai Quran itu, pakai Quran, Pak. Pakai apa? Pakai Quran. Tapi cara menafsirkan Quran itu cocokologi itu. Tidak menggunakan metode yang disepakati para ulama. Aneh kita, Pak. Aneh. Tapi bagi orang yang mengkaji pemikiran ini, kita tidak heran. Kenapa? Karena ini ada mbahnya gitu. Orang ini ngikut saja gitu. Kita nggak aneh, Pak. Ya. Nah, sekarang ini hampir semua aliran sesat mengatasnamakan Islam. Nabi ingatkan, Pak. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan tentang Duhaimah ini begini kalimat siapa? Ya, ini hadis ini bisa share saja materinya ya, insyaallah. Ada di penggalan. Ini hadisnya panjang sekali, Pak. Hadisnya panjang. Jadi hadis ini panjang. Jadi Nabi itu pernah, Pak, suatu hari beres sholat subuh di Madinah ya. Ba'da sholat subuh mengadakan daurah lah. Sekarang daurah.
one day daurah gitu ya, satu hari daurah. Dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib. Istirahat itu pas sholat saja. Makan, baru nyambung lagi. Asar, istirahat dulu sebentar, nyambung lagi. Apa? Nabi menjelaskan tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Di antara sahabat yang banyak mengkaji dan serius itu siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman, Pak. Sahibus sirri Rasulillah, intelnya Rasul itu. Ya. Itu Hudzaifah ibnul Yaman. Ini luar biasa Hudzaifah ini, Pak. Maka Hudzaifah pernah menyampaikan, dulu banyak orang bertanya kepada Rasulullah itu perkara-perkara yang baik-baik saja gitu, kebaikan. Tapi kalau aku bertanya tentang keburukan, kenapa? Makhafatan, aku khawatir berbuat keburukan. Dalam pepatah Arab disebutkan, ya, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tetapi agar aku selamat dari keburukan. Wa man lam ya'rif, ya, asyarru min khair, siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan itu, dia akan berbuat keburukan itu. Ya, itu terkenal sekali. Kita lihat Nabi yang mulia menyebutkan, "Tsumma fitnatud duhaima la tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamatul lutmah fa idza qila inqadat tamadat." Ini fitnah duhaima. Ini umat akan terkena fitnah ini, kata Nabi ada saatnya. Ya. Yusbihur rajulu mu'minan fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Dampaknya enggak main-main, Pak. Ya, di pagi hari seseorang masih punya iman loh, Pak. Sorenya bagaimana? Kafir. Kafir riwayatin, sore beriman, paginya kafir, Pak. Enggak main-main, Pak. Bukan pagi berbuat baik, sore berbuat buruk, atau sore berbuat baik, pagi berbuat buruk. Kalau masih baik dan buruk, selama punya iman masih ada harapan selamat, betul tidak? Atau pagi berbuat dosa kecil, sore berbuat dosa besar, atau sore berbuat dosa kecil, pagi berbuat dosa besar. Tidak, Pak. Kalimatnya apa? Iman dan kufur. Bayangkan, iman dan kufur. Nah, kalau sudah muncul, lihat kalimat Nabi, hatta yasiron nas ila fustatain. Nanti muslimin terpecah menjadi dua. Manusia terpecah menjadi dua kemah, dua kelompok. Fustati imanin la nifaqofi, ada kelompok yang makin kokoh keimanannya, makin mantap keimanannya, Pak. Makin faham dia, sadar ini fitnah akhir zaman, faham dia, menyiapkan agar selamat dari fitnah itu. Wa fustati nifaqin la imana fi, dan ada kelompok munafik yang makin kuat kenifakannya, nifak i'tiqad di sini, Pak. Hadirin sekalian, saya mau tanya, Pak, orang-orang munafik ngakunya Islam tidak zahirnya? Halo. Islam tidak? Islam. Quran menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, kata Allah Jalla wa ala. Dan di antara manusia ada yang mengatakan lisannya kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, kata Allah bohong, mereka itu tidak beriman. Bohong, Pak. Coba lihat lanjutannya, Pak. Nanti ada kalimat begini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada si munafik itu, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa jawabannya, Pak? Qalu innama nahnu muslihun.
Sembarangan kamu nuduh kami berbuat kerusakan, justru kami memperbaiki. Coba tanya itu orang-orang yang mengusung pemikiran sesat, begitu jawabannya, Pak. Jangan terkecoh, Allah sudah abadikan. Apa maksudnya, Pak? Ada orang yang membela habis-habisan faham-faham sesat, itu orang munafik. Ada orang yang mati-matian mengingatkan umat akan bahayanya paham ini, itu orang mukmin sejati. Kita lihat ketika muncul aliran sesat, bagaimana umat ini, Pak? Selalu ada yang membela, betul tidak? Bahkan ngerakeun dosen. Kampus Islam lagi ngerakeun pisan. Lain make dalil deh, make logika, Pak, bari ngaco deh, Pak. Sehingga sarang labah-labah sehingga hebat padahal begini rapuh. Itu sedang mempertontonkan kebodohannya itu, Pak. Memalukan sekali. Betul tidak, Pak? Memalukan sekali. Ya. Nah, hadirin sekalian, mari kita jaga, Pak. Kenapa? Nabi menyebutkan, fa idza kana zakum, kalau sudah begitu fantazirud dajjal min yaumihi aw min ghadi, kalau sudah begitu kondisinya hati-hati. Itu keluarnya Al-Masihud Dajjal tidak lama lagi. Kapannya wallahu a'lam. Puncak fitnah begini, Pak, bahasa mudahnya. Karek diuji kuno gitu geus oleng imana gitu, Pak. Karek diuji ku seseorang ya yang merasa jumawa kurang ajar ya, MUI dilabrak gitu ya, Masya Allah, ngejago bisa jelema tuh, Pak. Betul tidak? Sombong sekali tuh orang tuh. Diundang nggak mau datang, Pak. Padahal kalau mau datang, Pak, kita telanjangi, Pak, kesesatannya, Pak. Karena dia pakai metode tafsir yang ngaco, Pak. Orang ini ya, dahulu pengikut Isa Bugis, Pak. Dan tahun 80-an udah di fatwa sesat itu. Sinkretisme menggabungkan semua itu. Dan ketahuilah, Pak, NII Karto Suwiryo berlepas diri dari itu. Tidak seperti itu, Pak. Betul tidak? Kita baca sejarah, Pak. Terlepas pro kontra sampai kemudian berakhir di hukuman mati ya. Kan hanya masalah politik, tapi nggak ada penyimpangan dari sisi akidah, itu nggak ada, Pak. Jelas itu, Pak. Ijtihad politik itu kan sama-sama kawan-kawannya dulu, betul tidak? Tapi sekarang ini, Pak, NII KW9 ini mengeri sekali, Pak. Hati-hati, Pak, karena saya ini banyak didatangi orang tua yang anaknya korban. Jangan biarkan ya, sampai anak kita menjadi korban selanjutnya, Pak. Ya, itu sesat sekali, Pak. Harus tegas, Pak. Kita dorong. Sudah banyak orang-orang yang ikut. Allah berhidayah, betul tidak, Pak? Allah berhidayah, alhamdulillah, betul tidak? Allah berhidayah, dia paham dan dia membongkar, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kami istiqomah dengan para ulama akan terus ingetin umat, Pak. Ini kelompok biasa. Ini fitnah akhir zaman. Kenapa? Gak main-main. Bayangkan kepercayaan akidah takfir itu kan ngeri sekali, Pak. Itu bisa balik ke dia sendiri, Pak, kafirnya itu. Maka Nabi sebutkan tadi, pagi beriman sore kafir, Pak. Sekarang lihat makin kurang ajar itu. Dulu kita agak susah membongkarnya, Pak. Eksklusif sekali. Sekarang zaman keterbukaan, siapa yang bisa menyembunyikan? Wong dia sendiri yang bikin akun, baik di YouTube, di Facebook, Instagram, bahkan di TikTok resmi akun mereka disampaikan. Ya kita mudah sekali mengkaji pemikirannya. Wah, ini kurang ajar nih, kurang ajar, Pak. Ngeri, Pak. Betul tidak? Gak boleh main-main, Pak. Tegas kita. Belum lama ini, Pak, ketika viral, saya ngisi di beberapa masjid, ada jamaah beres kajian, Ustaz boleh ini nomor handphone Ustaz, saya nanti mau konsultasi. Kenapa? Ya nantilah, katanya. Ya boleh, saya bilang. Dia cerita, Ustaz, saya 21 tahun ikut itu. Dalam galau sekarang, alhamdulillah makin mantap saya untuk meninggalkan kelompok ini, katanya. Ternyata ada di sekitar kita itu, Pak. Underground, bawah tanah, Pak.
Mereka punya imam sendiri, betul tidak? Punya sendiri itu, Pak. Tapi anehnya kok masih ada, masih dibiarkan. Halus. Aneh itu, Pak. FPI dituduh makar, macam-macam, difitnah, dibubarkan bisa tuh? Bisa, bubar itu, betul tidak? Bubar, Pak. Nggak terbukti tuduhannya, betul tidak? FPI mah tuh di mana aya nu bencana paling harum? Iya nggak jelas, Pak. Negara dalam negara, Pak. Aya presiden, aya gubernurna, apalagi bupati, camat, lurah, RW, RT, aya tuh? Aya. Maka saya bilang saya siap berdiskusi dengan mereka agar kembali ke jalan Allah, Pak. Karena saya sudah pahamlah mana ayat-ayat yang dijadikan doktrin mencuci otak mereka, itu saya paham. Ini fitnah duhaimah. Kami berkesimpulan ini masuk ke dalam fitnah duhaimah. Ini kalau diberi ujian kita oleng Pak ya bingung gitu kan? Bingung gitu beneran tuh si kumaha gitu kan? Siapa yang tidak rindu tegaknya syariat, betul tidak Pak? Semua rindu. Tapi kalau cara seperti itu Pak, menafsirkan infak serampangan, maling juga boleh gitu. Ini merusak Islam ini Pak, betul tidak? Jangan-jangan ini ada yang mendesainnya ini gitu, untuk merusak apa? Islam. Nah, saya mengajak lewat spirit hijrah 1445 Hijriah, mari kita bentengi diri kita Pak, keluarga kita dari faham-faham sesat yang mengatasnamakan Islam. Ya. Tanyalah, kita akan paham ini ada yang error Pak, betul tidak? Makanya bermula dari apa tadi? Dari ketidakfahaman. Ya. Sekarang ini akhir zaman Pak, bahkan penghujung Pak, fitnahnya luar biasa. Nah ingatlah, ada fitnah duhaimah Pak. Semua mereka mengatasnamakan Islam, semuanya itu. Hati-hati Pak. Ya, Islam sedang dibajak oleh para penjahat itu. Harus tegas kita Pak. Semoga Allah berikan kepada kita ini istiqomah di atas iman dan Islam, di atas pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah Pak. Kalau enggak bahaya sekali Pak. Ya ternyata ini sekarang nyampur semua apa paham ini. Termasuk apa? Ada yang bernama paham yang sangat berbahaya sekarang ini. Apa namanya ini nih? Ideologi apa? Pluralisme ini yang mengerikan Pak. Nah ini seorang ini terpengaruh ini Pak. Ya semua aja nyampur gitu. Apa ini Pak? Tong aneh kalau orang Yahudi diundang semua Pak. Nggak ada wala dan baro, aneh mereka itu. Udah nggak jadi itu. Ya, di masjid ya Pak. Coba di Palestina saja, di sana saja Pak. Ini yang kemarin itu. Orang pakai bintang Daud, bendera Israel itu, diusir Pak. Hatta oleh Yahudi Ortodok diusir Pak. Karena saya sering ke sana, saya sering ke Palestina, ke Al-Siri paham. Dia nggak jago pisan Pak. Itu kan bertentangan banget dengan konstitusi negara kita, betul tidak? Nggak jago itu kan, diundang, viral kan, menyampaikan dipuji-puji gitu. Ngeri ini Pak, bahaya sekali Pak. Nggak boleh dibiarkan Pak. Ya. Kenapa ini sudah talbisul haq bil batil Pak. Kalau hak dan batil bercampur, apa hasilnya? Apa hasilnya? Batil mi'ah fil mi'ah, jangan ragu, batil Pak. Ini saya berikan perumpamaan, ini air minum ini kan Masya Allah, ini air yang jernih. Ya Pak ya. Makasih Pak DKM. Boleh saya minum Pak? Bismillah ya. Alhamdulillah. Seandainya Pak air ini Pak kena tetesan
Kita lihat misalkan ada cicak jadi beteng Pak mancret misalnya. Kayak dia asup Pak. Kotorannya masuk. Kita lihat tuh. Malah sedikit Pak nyampur weh. Tapi akhirnya hilang juga, tetap kelihatannya sehingga jernih gitu. Kita lihat kira-kira kita masih mau mengatakan ini air yang jernih, air yang bersih, mau tidak? Mau tidak Pak? Kan teka ciri bangsa etik dah nabi satetes. Mau tidak? Mau tidak? Mau minum tidak? Mau. Sama Pak. Maka Quran menegaskan wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan hak dan batil. Kamu sembunyikan al-haq padahal kamu tahu, jangan. Komo ieu loba pisan kebatilana gitu. Apalagi yang menghalangi kita untuk menyuarakan ini kelompok yang berbahaya. Betul tidak? Suarakan oleh semua agar segera tuntas, karena bola terberes-beres itu. Rame, tenggelam lagi. Harus beres sekarang. Harus bergerak umat Islam. Ya. Kenapa? Buat kita ini Pak, taruhannya Pak. Ini bisa hilang iman gitu Pak. Ya. Nah makanya paham ini kan, mereka meyakini benar semua agama sama, semua agama baik. Maka udah ngaco ini entah kemana arahnya. Ya, hati-hati Pak ya. Kita yakin benar hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Islam Pak. Ini dia nih. Tegas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi Pak. Rugi Pak. Ya, rugi hadis kalian. Ya. Semua nabi disebutnya muslim Pak. Ajaran yang dibawanya Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah, seorang muslim yang hanif. Wa makana minal musyrikin. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadikan kita semakin waspada ya, bahwa keberadaan kita di penghujung akhir zaman ini disertai dengan munculnya fitnah. Yang fitnah itu fitnah yang menyerang akidah kita. Tidak sedikit banyak orang-orang Islam merasa masih punya iman tapi sudah hilang imannya. Hati-hati Pak ya, jangan termasuk orang yang membela kebatilan. Naudzubillah. Diam saja jangan Pak, tapi bersuara Pak. Karena kita harus menentukan di posisi mana kita berada. Pak, kaum Nabi Lut, Sodom, Gomor diazab Allah, dibalikan bumi itu Pak. Yang di bawah di atas, di bawah dijungkit balikan itu. Ya. Apa yang menarik Pak? Istrinya kena azab juga. Pertanyaan, apakah istri Nabi Lut itu LGBT? Tidak. Hanya tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Bahkan cenderung membela gitu. Sehingga ayeuna kan hak asasi manusia. Oh boleh saja kan. Kalau pikiran mah boleh gitu. Oh ini orang hebat, ternyata pikirannya dahsyat sekali, luar biasa seorang yang itu. Gak ada hak saudara menghukumi sesat. Nah, ini kalimat yang berbahaya, betul tidak Pak? Kita ini Pak mengingatkan, betul tidak? Saling mengingatkan Pak. Ad-dinun nasihat. Yang kita hukumi sesat itu apa? Keyakinannya Pak. Orangnya mudah-mudahan kembali kepada Allah. Kan ada orang yang dulu tersesat sekarang kembali kepada Allah, betul tidak Pak? Tapi kalau pemahaman semacam itu, Al-Quran kalam Rasul itu sabda Rasul itu sesat Pak. Bahaya, nggak mau dibiarkan, nggak boleh gitu. Betul tidak? Praktik agamanya seperti apa? Sholatnya, jemar ke kursi, ngojojor segala, campur perempuan nyampur di sana, ada orang non muslim juga nyampur semua. Itu naon maksudnya naon gitu, betul tidak? Apa maksudnya ini Pak? Allah alam bisawab. Kita kuatkan keimanan kita Pak ya. Setuju Pak? Kita kuatkan keimanan kita, kita lihat putra-putri kita bagaimana ya.
perhatikan lingkungannya, perhatikan kalau kita ada melihat gejala yang mencurigakan, ya harus segera, Pak. Jangan dibiarkan kalau sudah masuk hanyut berat. Ya, mudah-mudahan Allah jaga iman kita, terutama di akhir zaman ini. Semoga kita istiqomah dan kita ingin kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Allah alam bisawab, karena tadi sampai jam 6:15 saja jatahnya ya, tepat Ustaz jam 6:15. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu baru materi Ustaz. Yang 6/4. Ini yang harus dikembangkannya adalah ini dalam Masya Allah. pertanyaan. Siap. Fadal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dan rahimakumullah, Ustaz Alani Abdul Fattah sudah menyampaikan materinya. Dan memang tadi diminta sampai jam 6:15 itu untuk menyampaikan materi, tetapi mari kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disinilah nanti kita akan bisa lebih terbuka pemikiran kita. Di mana itu talbis? Ya, mana itu talbis? Apa saja itu talbis? Ya, apa maksud talbis? Apa untungnya talbis? Wah, banyaklah, itu saja diantaranya. Ayat itu dimana diambil dari ayat wala talbisul haqqa bil batil. Nah, pada kesempatan ini refleksi salah satunya adalah itu, yaitu untuk mengungkap fitnah itu. Iya. Mangga kepada Bapak Ibu siapkan untuk memberikan pertanyaan atau yang memberikan satu penjelasan yang tadi belum begitu jelas, sehingga juga pertanyaan yang nanti mungkin Ustaz untuk menjelaskan supaya lebih jelas lagi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Ada apa? Silakan. Siapa? Angkat tangan deh. Atau tangannya diangkat. Mangga Pak Dede, Pak Yusuf, Pak Dede, Sade. Mangga Pak. Oh enggak katanya, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengisi makluman saya tahu sering mungkin menanyakan sesuatu dari suatu informasi, tapi mohon maaf kalau ternyata setelah zaman ini mohon kalau secara jelas itu yang misalnya misalnya aja itu meskipun kalau saya tidak berbicara aja itu tadi saya tangkap itu informasi yang saya dengar baik melalui medsos maupun dari ternyata di akhir zaman ini memang terus lihat kalau kita nonton televisi banyak sekali yang terjadi yang sifatnya penyimpangan seksual, penyimpangan moral itu sudah demikian mengganggu kehidupan sosial kita. Kemudian kedua itu ada langkah-langkah untuk melegalisir politik yang sudah kita berantas, katakanlah PKI. Ada usaha-usaha untuk membalikan, bahkan akan mengambil sebagainya. Dan yang terakhir itu Al-Zaitun. Banyak sekali yang kita khawatirkan adalah generasi muda, cucu kita terutama yang masih kecil sekali. Bagaimana? Mungkin dewasa kita sudah tidak ada di dunia. Untuk sebagai contoh saja, masalah pun masalah itu kelihatannya sudah sama-sama tinggal dari sisi lain. Kemudian juga untuk memberantas berbagai penyimpangan seksual, bidang atau bidang pendidikan tidak nampak bisa kasar. Katakanlah tentang misalnya negara Jepang, tentang negara Islam, tapi anak-anak itu dididik sejak TK sampai lulus SD, itu tidak diberi pengetahuan tentang teknologi, tentang matematika, tentang sejarah, tapi moralitas terus akhlak, sehingga begitu dewasa lulus SD mereka sudah siap bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menaati disiplin waktu, bagaimana untuk berbuat baik terhadap alam, terhadap lingkungan seperti itu. Nah, di kita mestinya bidang pendidikan itu harus mulai atau segera untuk memasukkan hal yang terbaik untuk anak-anak kita.
tidak ada, tidak akan mampu. Demikian juga untuk bersama hati ini, rasanya belum ada yang tegas dari apa yang berwenang. Karena sudah jelas kalau saya tadi katakan begitu banyak penyimpangan terjadi, apa istilahnya, pluralisme di dalam ideologi, pluralisme di dalam Islam, pluralisme di dalam akhlak. Nah, yang saya ingin menjelaskan dari Islam, kira-kira apa yang konkret sehingga terasa dapat untuk perbaikan akhlak moral dan lain sebagainya, seperti anak-anak secara individual kita, baik maupun lembaga-lembaga yang berwenang di dalam, terutama kita sebagai orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bapak masih ada? Ya, Pak Tanah mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, bismillah. Baik, yang pertama tadi Pak, kalau dari sisi secara pribadi kita Pak ya, jadi masing-masing kita harus benar-benar menguatkan keimanan kita, itu kuncinya Pak. Itu yang sering menjadi korban itu Pak ya, orang-orang yang lemah pemahaman terhadap akidah Pak. Makanya akidah ini harus menjadi materi yang utama Pak ya. Orang-orang yang ikut pemahaman sesat seperti NIIKW 9 itu orang-orang yang nanggung pemahamannya Pak. Orang yang awam sama sekali akan kuat, makin sesat kuat Pak, awam mah kuat. Mau nanggung sok bingung teh. Nanti tabrakan di sini. Dasa asa pernah belajar tekieu tapi ditakut-takutin. Doktrin Pak. Kamu ini belajar di Islam untuk apa? Terus emang di negara kita sekarang seperti apa? Sehingga bagus bicaranya Pak. Kamu harus hijrah, kamu selamat. Nah, hijrahnya ini yang ngaco nih. Kan istilahnya baiat hijrah itu bisa sedang mulia sekali, tapi pemahamannya itu dipaksakan ke manehna gitu. Begitu kafir aja semua orang tua lagi kafir itu Pak. Harta lagi boleh dicuri. Itu bukan katanya Pak. Saya ketemu sama orang tua anaknya di ITB, di Unpad, di beberapa kampus ternama itu jadi korban Pak. Saya kan di Darut Tauhid. Bahkan ada santri yang kuliah di UPI juga Pak. Ini perempuan, nih, kasihan sekali pemahamannya, ibunya kasihan. Saya ajak di situ kuat sekali Pak. Wah, langsung ke orang penyerahan luar biasa. Saya bilang, buat apa kamu ke Darut Tauhid kalau begitu? Disuruh ibu katanya. Kekuh Pak dengan pendapatnya. Kasihan sekali, ini semester baru semester 3 Pak. Baru dak gitu ya. Ibunya sama, hampir sama. Yang menjadi korban itu harusnya sama semua Pak. Ini orang kasihan, karena di doktrin kalau keluar kamu ya, kafir jadi baiat. Enggak begitu pemahaman baiat, enggak begitu pemahaman jihad, enggak seperti itu. Itu ngaco Pak ya. Nah kita bentengi Pak, internal kita Pak ya, bentengi Pak. Jadi penyimpangan tadi, memang luar biasa ini Pak. Ya, bentengi tugas orang tua itu. Setuju Pak. Makanya dalam Islam ada konsep itu adab sebelum ilmu Pak. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Kok ada iman sebelum Quran? Maksudnya kan konteks sekarang kan belajar Quran, baca Quran, hafal Quran itunya. Itu banyak juga yang terfitnah kalau nggak kuat iman, betul tidak? Makanya iman harus diajarkan terpisah, ajarkan aja keimanan yang kokoh dan adab. Udah kita punya konsep yang luar biasa.
Ya. Nah itu untuk tataran kita Pak ya. Ya minimal diri kita di rumah lah. Yang paling penting pastikan diri kita, keluarga selamat, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini memang begini zamannya Pak. Nah tapi kita juga tidak boleh tinggal diam. Kita harus punya peran untuk menghadirkan perubahan, betul tidak? Ya mohon maaf Pak, saya termasuk orang yang sangat tidak setuju kalau di masjid jangan ngebahas politik. Oh enggak Pak, bisa gitu Pak. Justru harus bukan politik praktis tapi edukasi politik yang benar. Bapak membaca kitab fikih ada nggak? Fikih siasa ada nggak? Siasa. Ayah Pak, tong dipisahkan itu ayah. Bapak mau kitab mazhab Syafi'i sok baca KB pasti ayah fikih siasa. Politik kita cek orang. Tong dibobodo umatnya, betul tidak Pak? Wah politik identitas ini bagian dari Ghazul Fikri Pak. Kumaha coba ini dibobodo orang, betul tidak? Nah, secara umum gue punya peran juga Pak ya, ikut dalam perubahan Pak, harus punya andil Pak ya. Makanya hati-hati milih pemimpin, itu pengaruh besar Pak, betul tidak? Pemimpin itu luar biasa pengaruhnya Pak, jangan salah milih pemimpin. Nah kita ingin ke depan negeri ini ada perbaikan Pak ya, harus dimulai, harus sadar umatnya paham gitu ya. Edukasi itu bagian dari syariat Islam itu. Fiqh siasa bagaimana milih pemimpin yang benar itu ada dijelaskan. Jangan a priori saya minta kepada para pengurus DKM ya, buka ruang terbuka Pak, tapi tidak praktis ya. Kaji saja. Dan semua sudah yakin punya inilah. Dan yang kira-kira menggiring paham yang tidak benar, luruskan. Luruskan, betul tidak Pak? Luruskan. Nah, kalau diedukasikan umat paham gitu ya. Umat paham gitu. Nah, kita mudah-mudahan berharap Pak ya, kalau negeri ini dipimpin orang-orang baik, yang amanah, yang soleh, semoga berkah, betul tidak Pak? Berkah Pak, insya Allah berkah. Negeri kita ini beberapa langkah lagi lah, insya Allah. Mudah-mudahan berkah, betul tidak? Hanya beberapa hal yang belum bisa dipraktekkan. Optimis kita Pak, insya Allah ada perubahan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak ya. Jadi Bapak terakhir Pak, Bapak menyampaikan tentang apa tadi yang kedua lupa saya. Iya betul, betul Pak. Nah itu dia tugas kita Pak. Makanya kalau kita memilih orang-orang yang duduk di parlemen, Pak, orang-orang yang amanah, yang baik itu, mudah-mudahan mereka bisa memperjuangkan, betul tidak? Ya syariat Islam jadi hukum positif. Kita dukung. Ayo mereka gerawaranian Pak, mohon maaf orang-orang yang mengusung pemikiran liberal wani mereka Pak, sekuler wani, orang Islam tuh wani gitu, aneh. Mereka berani kan Pak? Berani mereka Pak, merubah hukum berani. Sok yang melegalkan pernikahan sejenis, betul tidak? Beda agama, ya waranian mereka, betul waranian mereka, jangan banyak enggak mereka seetik teloban tuh. Ngan aya sponsor apa? Alhamdulillah digagalkan tah pernikahan beda agama kok. Itu tidak, alhamdulillah Pak. Kan itu berani mereka. Orang tuh wani gitu. Terkompak orang, bismillah. Kita berjuang terus Pak, berjuang, tugas kita berjuang, betul tidak? Mudah-mudahan perjuangan kita membuahkan hasil minimal buat anak cucu kita ke depan. Ya kan? Tadi Bapak menyampaikan kita khawatir anak-anak ke depannya Pak, memang harus khawatir Pak. Karena perubahan bermula dari kegelisahan. Mungkin kita gak gelisah sekarang, gak ada perubahan Pak. Tanya, kita gelisah tidak sekarang? Saya mah gelisah Pak, lihat kondisi pendidikan carut marut di kita. Ya, gelisah saya bagaimana anak-anak. Namun orang masukkan ke pondok budak, tong sebarang pondok masuk ke pondok kieu geuning enak aya jadi goreng kita pesantren teh ku Al Zaitun teh. Gara-gara Panji Gumilang langsung sebutkan Pak. Nah, itu orang terbalik, betul enggak? Kira kita ragu ini pesantren jadi ya memang kudu konsultasi, betul tidak? Harus konsultasi, mau belang. Harus mau mana yang bagus gitu Pak. Kan ada pesantren megah tuh Pak. Diajarin gitu terbalik gitu kan. Ngeri tidak? Ngeri Pak. Ya. Nah, adakah kegelisahan? Kalau orang baik gelisah berkumpul nanti ada gerakan. Mudah-mudahan dari itulah Allah berikan pertolongan. Ada cicingnya memohon Pak, cicingnya mencari cicingnya gitu kan. Ada saya mah ingkari ku ieu ku hate we lah. Ya, tenana salamet iman tapi mau berubah gitu. Kalimat Nabi fadzalika adaful iman itu serba lemah iman, betul tidak?
Ya, Allah alam bisawab ya begitu ya. Sama-sama Pak. Kita orang-orang yang gelisah Pak. Itu tanda iman kita masih fungsi Pak. Insya Allah Allah beri perubahan insya Allah. Asal kita punya andil Pak, menghadirkan perubahan itu insya Allah. Allah alam bisawab. Baik, masih ada beri kesempatan ibu-ibu, ada ibu dari ibu yang tanyakan. Ya, mudah-mudahan tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji Yusuf beserta Pak Haji Martono bisa mencukupi jawabannya, sekalipun mungkin tidak begitu mendetil. Dan silakan Pak, untuk masih ada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beberapa kali melihat tayangan televisi. Saya langsung aja berpoin ke Ustaz. Masalah SMA. Iya. Nah, ada sesuatu yang menjadi ganjilan saya. Di mana di ujungnya ini seakan-akan menunggu dari pendapatnya MUI. Dan saya tunggu-tunggu itu tidak muncul-muncul. Kenapa tidak mengatakan sesuatu yang jelas kepada masyarakat? Seakan-akan kok nggak berani gitu, nggak seperti zamannya dia lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Masih ada? Silakan. Kalau tidak ada, langsung Ustaz. Iya, sudah ada Pak. Hanya belum dipublis saja. Masih terus digodok gitu ya. Intinya sudah jelas. Kita juga melihat di beberapa tayangan sudah jelas lah keberpihakan dari MUI kemana ya. Nah, hanya memang tadi kita tahulah perubahan di MUI pusat sendiri kan sekarang ini luar biasa Pak. Tidak dulu tegas itu kan, sekarang ini harus segala ayah apa dia mau gimana. Ya orang liberal lagi ayah gitu sekarang ya. Ya kita sudah punya informasi Pak insya Allah ya. Jadi sudah jelas sekali dan yang jelas lah kita punya ulama yang tegas Pak ya. Minimal kita ngambil sikap, kita dulu ngambil sikap minimal. Ya, kita ngambil sikap Pak. Ya, mungkin karena kaitan dengan hukum ya. Ada ya mungkin ada wilayah masing-masing lah. Kalau MUI wilayahnya mana, kalau Menko Polhukam apa gitu. Yang jelas tadi kita udah mendengar suaranya. Tinggal kita dukung terus, harus suara, harus gaduh. Minimal di media sosial gaduh itu pengaruh Pak. Kan gara-gara media sosial juga gitu. Betul tidak? Oh, ini luar biasa opini tong dianggap main-main. Orang tong cicing wae Pak, punya peran Pak. Suarakan. Minimal orang menggaduh naon akun media sosial tong sieun bismillah aja. Asal tidak hoak gitu kan, sampaikan. Dari mereka juga menyebarkan kesesatan dengan media sosial, platformnya betul tidak? Kan itu tujuan nama ada yang kelompok manehanana gitu Pak. Enggak diumumkan jadi konsumsi publik nggak bisa. Wah ini bahaya gitu kan. Gitu Pak, suarakan terus insya Allah kita terus. Kudu bubar, kudu beres ini Pak, tong ngambang deui Pak. Mata itu wanian tuh si eta nuntut MUI geuninnya nuntut semua Pak eta teh. Kabeh di itu nggak jago aja lah, nggak jago pisan gitu kan. Tong sieun bener tuh. Aneh, HTI bubar Pak dituduh. Ini kan khilafatanya sah khalifah. Udah garek ide gagasan itu betul tidak? Dianggap mengancam Pak, bubar weh. FIRI geus puguh Pak. Jangan buat kita ini suuzon kepada pemerintah. Ya, kepada beberapa pihak lah gitu ya. Yang sampai suuzon kitanya betul tidak ya ini dikukut gitu kan gitu kan. Ya, kalau benar nggak ada ya sudah nggak bereskan lah gitu. Naon di sih nggak ada yang di apa manfaatnya betul tidak. Dah yang otaknya itu tangkap ya penjarakan udah selesai Pak. Nanti itu terserah lah yang aset kan dibina dikembali terserah itu. Dah lebar segede gitu betul tidak Pak ya kan eusina no bener kan penting kan. Karena udah banyak sekarang orang-orang di bawah Pak yang di teritorial itu NI kawasan itu udah resah udah paham kan terbalik. Dia terbalik geus rame kan kumaha cara sekarang momentumnya besar. Makanya si Panji Gumilang wanian dibubarkan tambah jadi surona. Enggak dia udah sendiri dia tuh. Wah udah siga raja Pak. Nah, makanya harus sekarang momentum yang tepat. Kompak umat Islam semua lawan gitu kan. Emang dia loba duitnya Pak. Udah menang cara terbalik, menang batil kan mah kudu beak. Kudu selesaikan gitu kan. Beres lah insyaallah Pak ya. Jangan diam kitanya. Suara terus Pak. Bismillah Pak ya.
Minimal gaduh media sosial pasuarakan gitu. Kudu bubar, kudu selesai matong ngambang deui nya insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah Ustaz, mungkin waktu juga yang sangat terbatas. Mungkin kita nanti di lain kesempatan kita. Iya, insyaallah taala. Namun mungkin ini lebih momennya saja sih sebetulnya pada kesempatan ini, refleksi tahun baru ya dalam menghadapi fitnah dari akhir zaman. Ternyata kita semuanya juga sudah sedikit mengetahui, membaca dan sebagainya, dan juga kita berdoa ya. Sehingga kami di Jumat ya, pagi itu suka berdoa wala taj'al fitnah tapi dinina ya, ya Allah, janganlah engkau munculkan fitnah di dalam agama kami ya, atau musibah tanampi dinina, jangan engkau jadikan musibah. Itu salah satu doa di dalam doa khatmil Quran yang kami sering baca. Di situ subhanallah luar biasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya tadi kita penjelasan mengenai tentang fitnah di akhir zaman, walaupun tidak tuntas ya, kalau tadi hanya satu hadis ini, satu hadis saja ya yang kita bahas, ternyata itu adalah memang sangat panjang sekali para jemaah ya, dan kita perlu itu untuk itu gitu, terutama, tetapi bukan untuk menjadi gagah-gagahan, bukan, tetapi untuk mengilmui diri ya, mengilmui diri, membekali diri ya, bagaimana untuk menghadapi itu, bukan untuk gagah-gagahan. Kita tidak perlu untuk itu ya, tetapi kita berjalan sesuai dengan air mengalir ya. Bagaimana kita kalau sudah memahami tentang fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah-fitnah agama, fitnah-fitnah politik, fitnah-fitnah sosial dan sebagainya lah yang begitu banyak, kita tidak boleh menjadi langsung ini, tetapi kita minimal seperti air mengalir. Seperti tadi Ustaz katakan, yuk di medsos kita kalau memang ada yang bagus, ada yang baik dan benar, kita sebarkan ya, karena sekarang memang saatnya untuk berjuatul fikri itu tadi, perang pemikiran ya, memang perang pemikiran, tubuhnya diem, jarinya sama otak yang kerja ya, tubuhnya mah cicing gitu ya, tidak usah ngangkat senjata, tidak usah pesan granat ataupun bom, nggak usah ya, tetapi justru yang bergerak adalah otak kita sama jari kita, diiringi dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara itu kita semuanya adalah bisa menempuh kepada yang lebih bagus, sehingga agama terutama di negeri kita, agama akan lebih berwibawa lagi, tidak diinjak-injak lagi, tapi punya kehormatan insyaallah. Demikian Ustadz, terima kasih di pagi ini sudah membuka wawasan bagi kami, khususnya jamaah Al-Hidayah, mungkin bisa bermanfaat bagi yang lain dalam kehidupan berbangsa dan beragama insyaallah. Amin ya Allah. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, Allah mengampuninya dan menjadi keberkahan buat kita. Yuk kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, insyaallah ketemu pada kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.